sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti pidato penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 pada rapat paripurna DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, sidang paripurna pada hari ini bukanlah sekedar agenda dalam kalender kenegaraan, melainkan sebuah perjalanan sejarah yang hidup dalam perjalanan DPR RI untuk mencatat keberadaan sebuah lembaga, melainkan menegaskan bagaimana demokrasi berakar dan tumbuh di tanah air kita. Perjalanan DPR RI ditempuh melalui jalan yang terjal, berliku, kadang menurun, kadang menanjak. Jalan penuh tantangan yang kita lalui tersebut telah menguji dan semakin meneguhkan setiap langkah kita untuk terus maju dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan itu, bangsa Indonesia telah tumbuh dari 70 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi lebih dari 280 juta jiwa hari ini. Dari generasi yang berjuang merebut kemerdekaan hingga generasi yang kini membangun peradaban baru Indonesia. Selama perjalanan tersebut, bangsa ini telah dipimpin oleh 8 Presiden Republik Indonesia dan diiringi oleh 25 Ketua DPR RI yang silih berganti mengemban amanat rakyat. Inilah bukti bahwa demokrasi kita hidup dan tumbuh, kepemimpinan kita terus berlanjut dan rakyat Indonesia selalu mampu menjaga keberlanjutan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. DPR RI hanya pelaksana amanat itu. Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita. Kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan harus dijalankan melalui kerja nyata dalam mewujudkan keberpihakan pada kepentingan rakyat. DPR RI harus dapat menghadirkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mewakili kepentingan rakyat dalam membentuk undang-undang, menyusun APBN, mengawasi jalannya pemerintahan, serta melaksanakan diplomasi parlemen. Kedaulatan rakyat yang kita jalankan hari ini diuji oleh persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat, antara lain tuntutan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, pengentasan kesenjangan sosial ekonomi, dan pembangunan antar daerah. Menjawab itu semua, selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah berupaya mewujudkan kebijakan yang hadir dalam kehidupan rakyat. Tema laporan kinerja tahun sidang 2024-2025 ini adalah DPR RI, pilar demokrasi, perkuat kedaulatan rakyat. Hal ini menjadi pengikat komitmen bagi kita bahwa kedaulatan rakyat adalah amanat dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, sepanjang tahun sidang 2024-2025 ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, serta sedang membahas 10 rancangan undang-undang yang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah telah melaksanakan serangkaian pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Dalam setiap pembahasan anggaran negara, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan mencermati efektivitas penggunaan anggaran serta memberikan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI membentuk tim pengawas, tim pemantau dan panitia kerja pengawasan,
melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja sebagai respon atas berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seluruh alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. Rapat kerja sebanyak 282 rapat. Rapat dengar pendapat sebanyak 259 rapat. Rapat dengar pendapat umum sebanyak 196 rapat. Kunjungan kerja pengawasan sebanyak 560 kunjungan kerja. DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI. Sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 6.297 yang terdiri 5.519 pengaduan melalui surat dan 778 melalui website. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Dari total aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan, terdapat 5 bidang permasalahan yang mendominasi, antara lain bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi dan agama. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera. DPR RI juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan atau konsultasi terhadap calon pimpinan lembaga negara dan badan yudikatif seperti Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan KPK, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hakim Konstitusi, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh dan posisi strategis lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI menjalankan peran diplomasi parlemen. Kegiatan diplomasi tersebut meliputi beragam isu, antara lain perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, isu kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital dan e-commerce, konflik geopolitik, kemerdekaan Palestina, isu kemanusiaan di Myanmar, serta keterbukaan parlemen. Laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 akan disampaikan secara lengkap dalam bentuk dokumen kepada semua kalangan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada masyarakat. Semua upaya DPR RI tersebut selalu dan masih akan membutuhkan perhatian dan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan kemajuan dalam setiap aspek kehidupan rakyat yang semakin baik dan semakin nyata dirasakan manfaatnya dalam kehidupan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, sejarah tidak akan mencatat hanya pada berapa banyak undang-undang yang kita sahkan atau seberapa besar anggaran yang kita kelola, melainkan apakah setiap keputusan DPR RI benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat. Apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman? Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, kita hadir untuk rakyat dan harus kembali ke rakyat. Karena itu amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang menuntut dedikasi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, halus, keras, bahkan kasar. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI, demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform media sosial. Apapun cara dan bentuknya, semua itu harus kita dengar sebagai suara rakyat. DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik dan berkomitmen tinggi
untuk meningkatkan dedikasinya sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar. Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri. Sebagai wakil rakyat, kita berkewajiban menyediakan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Tanggung jawab kita bukan hanya pada hari ini, tetapi juga pada masa depan bangsa dan negara. Kewajiban negara yang kita ambil pada hari ini akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna. Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat. Transformasi DPR RI hanya akan dapat berjalan apabila kita semua, seluruh anggota DPR RI dari seluruh fraksi, ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong royong, kerja bersama, mengambil langkah nyata yang dapat kita lakukan bersama tanpa harus menunggu orang lain. Kita sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan orang lain. Transformasi DPR RI akan menjadi nyata bila kita bertindak. Visi tanpa aksi hanyalah mimpi, tetapi aksi bersama dengan visi yang jelas akan membawa kebaikan bagi kita semua. Marilah kita perkuat komitmen dan kerja bersama untuk mewujudkan DPR RI yang sungguh-sungguh menjadi rumah rakyat, suara rakyat dan perjuangan kehidupan rakyat. Demikianlah laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025. Atas nama pimpinan DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaannya, kritik serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.